Obat, obrolan IDC. Dalam edisi perdana kali ini, kami akan tampilkan produk TSC M682T. Apa sih M682T dan apa sih kelebihannya? Kita akan kupas tuntas hari ini. Bersama saya hari ini di edisi perdana ini ada Pak Jimmy Lai dari TSC dan juga ada dari end user kita, dari Pak Iwan Budi Saputro selaku IT Manager dari PT Euresel Indonesia. Oke, kita mulai dari Pak Jimmy. Silakan Pak, perkenalan Pak. Selamat pagi semuanya, nama saya Jimmy, sebagai Region Sales Manager untuk Indonesia. Untuk perusahaan TSC sendiri berkecimpung di dunia AIDC, sudah di atas dari 30 tahun. Dimana di awalnya itu TSC itu lebih banyak membuat OEM buat merek-merek tertentu. Nah, untuk kali ini, untuk TSC sendiri masuk ke pasar Indonesia udah di atas dari 9 tahun. Cuma TSC agak lebih konsentrasi ke pasar Indonesia itu sejak pandemi berlalu. Jadi boleh dibilang sejak pandemi sudah agak normal, di tahun 2022 saya diutus oleh TSC untuk long stay di Jakarta untuk mensupport partner kita yang ada di Indonesia untuk menggarap pasar-pasar Indonesia. Oke. Berarti dalam artian TSC punya pabrik sendiri Pak ya? Ya, TSC punya pabrik ada di mana Pak? Ada dua. Ya. Satu di Taiwan, di Yilan. Lalu satunya lagi itu di Cina, Tianjin. Oh, oke. Tapi kalau kantor pusat di Taipei? Kalau untuk kantor pusat di Taipei. Oh, oke. Jadi beda dengan pabrik Pak ya? Benar. Oke. Kemudian kalau Pak Jimmy sendiri di TSC sudah berapa lama? Saya di TSC udah masuk ke tahun kelima ya. Tahun kelima Pak ya? Benar. Oke. Dan di Indonesia dari? Tahun 2022. Oh, wah sebelum pandemi Pak ya? Awal pandemi. Harusnya awal pandemi kan di tahun 2020 ya. Iya, betul. Nah, 2022 di bulan April saya diutus langsung ke Jakarta. Wah, pas pandemi tuh ya. Ya, pas pandemi bener Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama. Berikutnya dari Pak Iwan Pak. Silakan Pak untuk perkenalan. Ya, halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Iwan Budi Saputro. Saya sebagai IT Manager di PT Euresel Indonesia. Produk utama di PT Euresel adalah pembuatan foam, dengan produk unggulan kami adalah Quick Dry Foam, yang mana foam ini diaplikasikan ke produk furniture. Lokasi kami ada di Jepara. Mayoritas produksi kami komoditi ekspor ke luar negeri, diantaranya ke US dan Eropa. Oke Pak. Berarti di Jepara Pak ya lokasinya ya? Betul Pak. Oke, sekarang kita akan mulai ini Pak, ngobrol bareng nih tentang M682T. Mungkin dari Pak Iwan dulu Pak ya. Pak bisa cerita Pak awalnya gimana akhirnya milih produk TSC yang M682T ini Pak? Ya Pak, jadi di customer ini kita yang dari US itu, di mana setiap produk furniture dan komponennya yang masuk ke sana itu yang di US harus menggunakan low label. Jadi untuk low label itu adalah label hukum ya, untuk detailnya bisa dicari di internet. Kemudian untuk peraturan label ini menggunakan material Tyvek, yang mana sebelumnya kita dikirimin dari customer printan yang sudah jadi, kemudian ditempel ke masing-masing produk. Namun karena produk semakin bervariatif, kemudian customer meminta kami untuk melakukan cetak sendiri. Di situ kita coba cetak dengan printer existing yang kami punya, ternyata hasilnya kurang bagus. Kemudian ada rekomendasi dari mereka menggunakan produk CST ini, dan hasilnya sudah bagus. Oh, itu US maksudnya dari Amerika gitu Pak ya? Iya. Oh, jadi Pak Iwan, jadi itu end user dari Amerika, mereka yang menyarankan menggunakan produk TSC ini Pak, betul ya Pak? Betul sekali Pak. Oh, menarik. Kita pakai punya kita karena bahannya juga Tyvek, itu ada teksturnya gitu Pak. Jadi karena gagal juga print dari kita, kemudian mereka nyaranin pakai yang M628T. Oh, oke, menarik. Nah, sekarang kita ke Pak Jimmy Pak. Ya Pak. Berarti sebenarnya Pak, keunggulan dari printer ini Pak ya, yang kalau kita lihat Pak ya, pertama adaptive printer mode Pak dia ada ya, dari
direct thermal, bisa ke thermal printer langsung Pak ya. Ya. Bisa jelasin sedikit tentang itu Pak? Oke. Maksudnya gimana? Ya, untuk model M682T itu sebenarnya boleh dibilang industri printer. Nah, tapi untuk level yang menengah. Dia Oke. bukan yang boleh dibilang high, terlalu tinggi ya speknya. Iya. Tapi untuk industri-industri yang di manufacturing atau di warehousing sebenarnya cocok juga dengan menggunakan M682T ya. Nah, di samping itu speed kecepatan dari printing tersebut itu udah mendukung sampai 12 fps. Itu maksimum 12 fps ya, ya. maksimum kecepatannya. Lalu ditambah lagi untuk kayak tadi Pak Iwan ada mengutarakan bahwasanya dia menggunakan label yang Tyvek di mana dengan tekstur yang agak berbeda ya. Dia bisa menghasilkan hasil yang bagus. Itu karena kita di tempat pabrik tesnya sendiri juga pernah mencoba dengan beberapa macam material label, jadi bisa menghasilkan hasil yang memuaskan lah. Nah, ditambah lagi untuk yang tadi Pak King tanyakan untuk direct thermal sama thermal transfer, direct thermal itu dengan menggunakan metode nggak menggunakan ribbon. Jadi dia langsung tinggal cetak langsung Ya, dengan betul. menggunakan thermal paper ya, thermal paper atau thermal label. Nah, di satu sisi lagi kalau misalnya ada user yang ingin menggunakan ribbon, Ya. jadi bisa di switch ke thermal transfer. Jadi untuk printer M682T itu dia ada dua mode, satu mode itu ya Tinggal direct disesuaikan thermal, kebutuhan ya, Pak, ya? disesuaikan dengan kebutuhan user tersebut. Kalau misalnya kita ngomongnya digunakan misalnya kita ngomong di segmennya Transport and Logistics (TNL). Nah, itu kan lebih banyak yang tidak menggunakan ribbon. Jadi Ya, dia betul, langsung menggunakan label thermal atau paper thermal. Nah, kalau misalnya banyak yang digunakan untuk pabrik-pabrik atau warehousing, itu lebih banyak menggunakan yang ribbon. Nah, ribbon tersebut itu dia akan kita switch ke thermal transfer. Nah, untuk ribbon kita di M682T itu dia bisa menggunakan ribbon yang sampai maksimumnya itu 450 meter. Oh. Gede, cukup gede. Jadi bisa masuk ke printer M82T tersebut. Ya, Nah, itu kelebihan dari M82T di sisi mode yang tadi Pak Kim bilang itu. Iya, iya. Nah, itu oke. Lalu ditambah lagi M82T itu di depannya itu dia kita akan ada LCD display dengan menggunakan touch monitor. Lalu interface yang bisa disambungkan ke printer tersebut ada USB. Lalu juga ada LAN, Ethernet, di mana sekarang kan untuk pemakaian LAN, Ethernet itu boleh dibilang kan Ya. cukup banyak. Betul. Lalu ketiga RS232. Nah, selain interface yang ada, juga kita ada USB host, di mana fungsi dari USB host itu bisa koneksi ke scanner, di mana scanner itu fungsinya itu bisa menggunakan metode standalone. Artinya itu di printer tidak usah disambungkan ke komputer, dia ada memori, kita tinggal membuat formasi yang kita mau cetak di memori printer tersebut. Setelah itu scan, dia udah bisa langsung cetak tanpa koneksi ke komputer. Oke. Nanti kita akan demoin lah Oke, cara kerja Standalone standalone-nya printing kayak itu, Pak, gimana, ya? benar. Oke. Nah, itu interface yang ada di M82T Iya, ini. iya, iya. Ya. Nah, bicara tentang LED, Pak, ada beberapa pertanyaan tuh ya dari end user maupun dari reseller. Katanya kalau di 682 ini, Pak, kan ada indikator warna, ada hijau, merah, kuning. Ya, benar. Sementara kalau di brand lain katanya cuma gambar aja. Ya. Nah, itu sangat memudahkan katanya, Pak ya. Iya. Nah, bisa jelaskan, Pak, hijau tuh kenapa, merah kenapa, kuning kenapa? Oke, sebenarnya untuk dengan warna yang disediakan oleh M82T itu sebenarnya memudahkan untuk end user, bukan cuma untuk partner atau untuk teknisi ya. End user biasa aja dia juga sudah bisa menilai. Tinggal touch saja ya, Pak. Tinggal lihat warnanya itu, munculnya itu merah. Misalnya kita bilang, ada warna merah berkedip. Nah, warna merah berkedip itu tandanya ada error di bagian print tersebut. Misalnya ribbon out. Misalnya ribbon udah habis. Itu merah, Pak ya? Itu merah. Lalu media out, artinya label mungkin udah habis. Yeah. Nah, itu media out. Yeah. Nah, tinggal kita lihat aja, oh merah. Lalu kita lihat di LCD-nya itu munculnya informasi apa. Ya kita udah tahu ada error di mana. Jadi langsung bisa dicek, lalu kita langsung bisa perbaiki langsung. Nah, itu end user juga udah bisa tahu, oh rupanya media out, berarti media udah habis, kita harus pasang media label yang baru lagi. Nah, untuk yang merah kuning ya. Ya, kuning. Nah, kuning itu sebenarnya pas kalau misalnya terjadi ribbonnya udah mau habis,
dia akan ada satu warna untuk mengingatkan, ribbon ini udah dibawa dari quantity yang harus Oh, mesti di cleaning ya, juga di ya. cleaning atau gimana, jadi harus diperhatikan. Mungkin Ya, ya. dia udah dibawa dari quantity yang harus dipakai. Jadi nanti kok setelah mungkin ngambil selang waktu nggak berapa lama, ribbonnya udah akan habis. Makanya dia dikasih warning aja. Kuning itu sebenarnya warning aja sih, Pak. Iya, iya. Nah, untuk satu lagi warna apa ya? Warna Hijau ya, hijau ya. normal ya Pak ya. Nah, warna hijau juga itu normal berarti. Iya, iya. Ya, gitu. Nah, saya lihat juga di sini ada yang disebut early warning system. Ya, ya, Berarti saya lihat tuh ada yang merah juga, Ya. ada putih. ya, Merah kalau yang saya baca di keterangannya kan kurang dari batas bawah benar. untuk adjustable-nya parameter ya Pak ya. Benar. Kalau putih lebih berarti gitu Pak. Ya. Sebenarnya itu untuk yang masalah warna putih sama warna merah yang tadi Bapak bilang itu sebenarnya itu lebih condong ke ribbon ya. Ya, ke ribbon, Ke betul ribbon. Pak. Ya, Ya. ribbon. Ribbon itu kan sebenarnya yang tadi saya bilang tuh ribbonnya itu kan ada yang 300 meter, Ya. ada 450 meter, sama yang 600 meter. Ya. Nah, untuk M682T 2T ini dia punya ribbon kapasitasnya itu sampai 450 meter. Oh, Ya. oke. Jadi yang tadi Bapak bilang itu waktu warna merah itu lebih ke fokus ke ribbon. Ya, Ribbonnya itu kalau misalnya dia udah mencapai komposisi yang udah di bawah Udah parameter kurang yang ya, udah ya. kurang, kita ngomong di bawah dari 100 meter, Ya. dia akan Dari batas merah. bawahnya ya. Ya, di batas parameter 100 meter, dia akan mengedip dengan merah. Karena dia akan mengingatkan ke user atau ke operator bahasanya itu, ini udah harus diganti Ya. ribbonnya loh, Betul. harus hati-hati. Nah, untuk yang warna putih, sebenarnya itu kayak yang tadi kita ngomong, warna hijau itu normal aja sih, Pak. Oh. Karena itu tetap di Berarti di atas kondisi aman lah. Benar, gitu itu ya, nggak ada tetap kondisi gangguan aman. Kalau misalnya putih sama hijau itu sebenarnya kondisinya tetap aman sih. Ya, Itu ya, sih. ya, ya. Saya mau tambahin lagi tadi yang warna kuning ya. Iya. Warna kuning itu sebenarnya pas kalau misalnya kita lagi update firmware atau kita lagi transfer data, itu juga akan berkedip warna kuning. Artinya itu lagi transfer data, Pak. Jadi printer itu misalnya saya lagi update firmware nih. Saya masukin data, nah dia kedip warna kuning artinya saya lagi transfer data. Jadi printer tersebut tolong jangan disentuh dulu. Oh. Takutnya nanti dia Kalau pas kuning ya Pak ya? ya kuning. Nah, Ya, itu tambahan dari saya sih, Pak. Iya, iya. Ya, itu. Nah, itu saya dapat info, jadi itu katanya sebenarnya kan kelihatannya simpel gitu Pak ya, hanya warna gitu ya. Benar. Tapi itu sangat membantu sekali jadi ketahuan mereka. Benar. Nah, dari Pak Iwan, bicara warna-warni ini, jadi di merek yang sebelumnya Pak, yang produk lain yang sebelumnya digunakan, ada nggak Pak indikator seperti itu? Untuk indikator tidak ada Pak, sama sekali Tidak tidak ada ada. ya? Jadi Oke. kalau ada trouble pasti panggil IT Pak, itu Pak. Oke. Jadi sangat memudahkan ya Pak ya? Sangat memudahkan sekali. End user langsung bisa melakukan troubleshooting sendiri Pak, sesuai yang diinformasikan Pak Jimmy. Oke. Nah, Pak Jimmy tadi, Ya. Pak Jimmy kan sudah nyinggung juga bahwa untuk IPS ini kan sampai 12 ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin ini Pak, ini penting buat Pak Iwan juga end user ya, buat Ya. awam Pak ya. Kadang-kadang kalau kita lihat spek Pak ya, 12 IPS gitu. Nanti kalau lagi ada 14 gitu kan. Nah, Bapak sebagai pakar gitu Pak, tolong jelasin Pak. Sebenarnya 12 kan nggak dimentokin ya Pak ya? Sampai 12 gitu ya. Ya, sebenarnya kadang-kadang itu speed IPS 12 atau yang lebih tinggi lagi mungkin 14 ya. Ya. Sekarang industri yang paling tinggi sebenarnya paling tinggi itu 14 IPS untuk barcode printer Ya. kecepatannya. Sebenarnya untuk kecepatan maksimum itu sebenarnya sih dipakai oleh end user ya, mau pabrik, mau retail atau gimana, mereka nggak akan pakai sampai mentok sampai maksimumnya. Karena ibaratnya itu kalau misalnya mereka pakai sama mentok, itu otomatis kualitas bagus-bagus, tapi kadang-kadang bisa akan membuat lifetime dari printhead atau thread and roller itu akan Lebih boros, Pak ya? Lebih boros, lebih pendek. Ya. Itu ibaratnya tuh kayak kita beli mobil Ya, balap, mobil sport ya, mobil nggak sport mungkin gitu loh. digeber Lalu ya full terus kecepatannya kan, Pak? 350. Memang berani dihajar sama, kan ngeri juga ya. Betul. Nah, jadi otomatis sebenarnya itu maksimum kita setting di 12 IPS, 14 IPS sebenarnya itu kadang-kadang itu memenuhi permintaan request dari project. Kadang-kadang Ya, ada permintaan project yang harus maksimum kayak gitu. Tapi sebenarnya di lapangan apakah digunakan Kenyataan sampai sehari-harinya sih enggak. nggak Biasanya sampai sih mentok. kayak mungkin Pak Iwan di PT Urisol Indonesia, saya percaya sih mereka akan pakai yang default setting dari pabrik. Misalnya kita ngomong, Nah, ini menarik, coba saya tanya ke Pak Iwan. Pak, gimana Pak tentang IPS ini? Dari pengalaman Bapak, di berapa Pak? Yang memang mengikuti default atau ada setting khusus? Pertama kali printer ini datang Pak, kita
nggak rubah-rubah untuk speednya, thermalnya itu nggak rubah. Langsung kita tes dengan material Tyvek itu hasilnya udah oke Pak, langsung oke Pak. Sudah oke ya Pak langsung ya. Ya, Jadi akhirnya mengikuti langsung end user sudah puas, ya udah kita ikut ya, default aja Pak ya. betul, Ya, ya, betul, ya, betul. ya, ya. Meskipun misalnya kita untuk settingnya mau setting kecepatan, ketebalan itu juga bisa dilakukan dari screen-nya langsung, LCD-nya langsung Pak. Jadi kita nggak ganggu user yang lagi pakai komputer, kita bisa setting langsung dari situ juga Pak. Oh, nah menarik. Nah, kemudian ini Pak Iwan, kalau per hari itu kira-kira berapa banyak Pak itu untuk Per hari untuk cetak label sekitar 500 label. 500? Ya, Nah, bicara untuk itu 500 kan lumayan tuh Pak. Nah, Pak, saya balik dulu ke Pak Jimmy. Pak, ada aksesoris tambahan apa lagi Pak di sini Oh, yang membantu memudahkan gitu? ya biasanya kalau misalnya untuk pabrik ya, Ya, pabrik production line gitu atau warehousing ya. kayak gitu, sebenarnya mereka aksesoris yang sering di request atau yang dipakai oleh mereka cutter ya. Oh, cutter ya, betul. Cutter yang nah untuk M82T itu cutter tersedia sebagai optional aksesoris. Nah, itu akan banyak membantu untuk operator karena di print keluar dia langsung cut, Oh, langsung ya Pak ya? langsung dipotong, tinggal si operator tinggal langsung ambil, langsung bisa, nggak usah gunting satu persatu lagi. Jadi akan menghemat, Praktis ya? ya praktis akan menghemat waktu operator tersebut. Itu aksesoris cutter. Lalu keduanya itu ada peel off. Nah, Peel off apa itu tuh, Pak? ya peel off itu peel off termasuk sama rewinder ya. Artinya rewinder itu udah internalnya di satu paket. Jadi kita namanya itu aksesoris namanya itu peel off kit ya. Jadi ada peel off termasuk rewindernya. Nah, fungsi dari peel off itu kenapa bisa cocok untuk production line karena dia akan mengelupas label tersebut. Jadi dengan posisi dia mengelupas label tersebut, back paper dari label tersebut itu dia akan menggulung ke bawah dengan menggunakan rewinder tersebut. Jadi si operator setelah dia cetak keluar, si operator tinggal ambil label tersebut yang udah dikelupas, dia tinggal ambil tempel. Jadi dia nggak usah tunggu, langsung Pak ya? ya dia langsung copot, tempel langsung di dus atau di unit yang mau ditempelin label tersebut. Jadi back papernya tersebut akan digulung dengan baik, jadi nggak akan terbuang ke bawah secara Nggak ada sisa lah, ya sisa back paper label tersebut tuh akan dibuang dengan beraturan Pak. Jadi nggak akan berserakan di lantai gitu loh Pak. Iya, Ya, itu aksesoris yang ada di M82T yang untuk masalah cutter lah, untuk masalah peel off kit termasuk rewinder. Lalu untuk satu lagi untuk interface kita juga ada aksesoris kayak Bluetooth, Oke. WiFi, karena kedepannya itu kan sekarang penggunaan WiFi kan udah Sudah di mana-mana lah, Pak, ya? mana-mana ya, Ya. udah banyak ya. Jadi bisa jadi untuk PT Eurosol Indonesia itu mungkin kedepannya itu kalau misalnya dia menggunakan, saya nggak mau pakai Ethernet LAN deh, saya mau pakai yang WiFi atau mau pakai Bluetooth. Nah di M882T juga ada WiFi sama Bluetooth modul. Jadi Ya. tinggal nanti ditambahin dibantu oleh pihak teknisi NOAA, ditambahin dia sudah bisa pakai WiFi sama Bluetooth. Oke. Gitu loh, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, gimana Pak dengan tadi penjelasan Pak Jimmy tentang cutter? Udah pakai cutter belum di sana Pak? Betul Pak. Ini kan kita juga ada di info ini bahwa modul ini ada cutternya. Nah, kita juga sudah order Pak. Barangnya tinggal tunggu dari kita Pak. Nah, itu karena sepertinya yang saat ini kan saya butuh manpower khusus ya untuk melakukan potong label. Oh, jadi tadinya ada orang khusus Pak yang jagain gitu Pak Betul ya? Pak, iya Pak. Jadi ada orang khusus, kita harus cost juga hanya untuk motong itu ada manpower sendiri Pak. Jadi ini kita pikir pasti lebih efisien dan lebih efektif Pak. Seperti Oh, iya iya. Begitu juga tadi ada modul wireless, kayaknya juga lumayan menarik Pak. Soalnya kita ada keperluan di tengah-tengah area produksi, kalau kita tidak memungkinkan untuk tarik kabel, jadi kita tinggal sediakan laptop dan printer dengan koneksi wireless, kayaknya udah jadi solusi yang tepat ini Pak. ya membantu juga ya. Nah, kalau peel off sama rewinder sudah ada kebutuhan atau belum Pak? Sejauh ini? Mungkin peel off ya Pak, untuk label yang stiker itu untuk apa namanya polybag kita juga ada juga sih Pak, seperti itu Pak. Oke.
Nah, kembali ke Pak Jimmy, Pak. Nah, ada juga pertanyaan tentang language sih, Pak. Oh iya. Nah, language-nya gimana nih, Pak, kalau produk ini? Oke, untuk produk printer TSC, semua printer TSC itu dari desktop sampai industrial, Semua ya, ya Pak? semuanya. Kita ada language TSC sendiri, Oh, yang punya TC yang ya? TSC Oke. punya sendiri, itu kita namanya itu TSPL. TSPL, TSPL. oke. Nah, karena kan boleh dibilang kan sekarang barcode printer yang brand-brand lain juga banyak. Ya, Nah, karena untuk penyesuaian dengan permintaan customer, kadang-kadang tuh language itu kan ada permintaan mereka masing-masing. Jadi untuk TSPL itu sebenarnya di dalamnya itu udah mencakup untuk language-language kayak Eltron, kayak Zebra, kayak Datamax, itu semuanya udah mencakup di bahasanya TSPL. Jadi pas kalau misalnya ada yang membutuhkan misalnya untuk mensupport bahasa Zebra atau Datamax, Eltron, itu bisa dengan menggunakan TSC karena di TSC-nya itu bahasa language-nya TSPL itu udah mencakup bahasa-bahasa Datamax, Eltron, sama Zebra, Pak. oke, oke. Ya, Berarti sudah udah komplit cukup apa ya? komplit untuk bahasa language-nya. Oke, oke. Nah, mungkin sekarang ini, Pak, seperti tadi Pak Jimmy bilang, untuk standalone printing kan bisa langsung ya, Pak? Ya, Mungkin kita bisa coba ini, Pak, demokan sekarang gitu, Pak? oke, boleh. Ya, Oke, ini saya akan mendemokan cara menjalankan untuk standalone-nya ya. ya, Nah, sebelum kita menjalankan standalone-nya, biasanya sih untuk menjalankan standalone-nya itu kita dari ini kan boleh dibilang printer ini kan tidak ada koneksi ke komputer. ya. Jadi format-format yang mau dicetak keluar itu harusnya itu kita udah desain atau misalnya kita udah setting dengan komputer formasi apa, ukuran berapa yang harus dicetak keluar. Oke, jadi pemirsa bisa lihat ya, ini Ya. kita sambungkan langsung ke Ya. apa, Jadi nggak ada komputer, stop jadi kontak, langsung ya, nggak ada ya jadi komputer sama sekali. format ukuran Betul. tersebut tuh udah kita save di memori di printer tersebut. Oke, M82T udah di-setting ini. semua ya. ya. Nah, jadi kita tinggal ambil scanner yang bisa dihubungin ke interface belakang ada USB host ya. Ya. USB host. Jadi kayak USB host ini, Ya, host ini kita colokin tinggal colok. ke interface ini. Ya, Scanner nyala, kita tinggal scan barcode yang ada di botol aqua ini. Nah, wah praktis sekali Pak ya, mudah sekali ini ya. akan keluar label. Nah, kita kalau misalnya scan lagi, nah, ini udah ada. Nah, ini maksud saya tuh formasi-formasi ini yang udah kita setting atau kita desain dulu Ya, di komputer. Lalu kita save ke memori yang ada di printer tersebut. Nah, ini secara simpelnya tuh cara operasional untuk standalone-nya. oke, Gitu, mudah Pak. sekali Pak ya. Ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama. Nah, sekarang kembali ke Pak Iwan. Jadi sebenarnya Pak, dari pengalaman Bapak ya, selain rekomendasi Pak dari end user kebetulan ya Pak, jadi pertimbangan apa aja Pak waktu itu memilih produk ini Pak? Ada tambahan input lagi nggak? Yang pertama pasti harga, Pak. Oh, harga bersaing ya Pak ya? Bersaing. Ya. Yang kedua, untuk yang produk lain atau merek lain itu garansi hanya 1 tahun, Pak. Nah, untuk TSC Pak? 2 tahun, Pak. Wah, 2 tahun. Iya. 2 tahun Pak Jimmy, maaf, Pak Jimmy 2 tahun produk printernya Pak ya? Ya, untuk garansi di TSC Ah. semua model itu garansinya itu untuk printer ya 2 tahun, untuk Printhead printhead 1 tahun, Pak. Oke, oke. Ya. 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 Gimana Pak Iwan? Lanjutin Pak, silakan. Jadi untuk pengalaman pemakaian dalam 1 tahun ini kita belum ada kendala yang serius, Pak. Tidak Untuk ada masalah, Pak, ya? printhead juga masih bagus, itu terbukti dari hasil cetaknya juga masih belum ada garis-garis sama sekali, Pak. Seperti itu, Pak. Untuk permasalahannya paling di pemasangan ribbon, kadang mereka nggak teliti, nggak center, jadi ribbon kelipat, jadi hasilnya juga tidak bagus. Oh, Selebihnya paling koneksi ke komputer itu terputus karena kabel yang kendor, seperti itu, Pak. oh, oke, oke. Ya, ya, ya. Hal-hal nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah sama sekali, Pak. Iya, Pak. Oke, oke. Ya, makasih Pak Iwan. Nah, balik ke Pak Jimmy Pak. Ya. Nah, kalau dilihat dari produk ini Pak ya, tadi kan kita udah bicara speed, kita udah bicara function ya kan, juga language. Nah, ada nggak Pak apa namanya, tadi kan idealnya tadi kan ada tambahan aksesoris seperti cutter Benar. dan lain-lain gitu Pak ya. Nah, eh,
kedepannya Pak, untuk produk ini Pak ya, apakah akan ada planning untuk penambahan features atau gimana Pak? Ya, karena TSC itu berkecimpung di dunia barcode, Ya. AIDC udah cukup lama ya, di atas dari 30 tahunan. Jadi boleh dibilang sih kita dari tim developer AND TSC sendiri, setiap tahunnya itu akan mendevelop printer-printer yang sebenarnya itu dibutuhkan di tempat pabrik industri atau industri segmen lah ya. Ya, industrial Lalu lah ya. industrial, lalu kita juga akan ada printer-printer yang cocok untuk masuk ke segmen-segmen apa aja, Pak. Ya, Misalnya ya, kita masuk ke segmen manufacturing, atau segmen ke warehouse, atau kita bisa masuk ke dunia hospital. Jadi kita tetap TSS sendiri kita punya tim R&D bukan cuma di Taiwan aja. Kita di Cina kita juga punya tim R&D juga. Jadi kita dua tempat kita punya R&D tim yang setiap tahunnya itu akan mendevelop produk-produk apa saja sih yang bisa cocok untuk industrial produksi. Jadi kita akan mencocokkan, lalu kita akan memperkenalkan ke user-user yang di dunia ini. Berarti dalam artian memang TSC nggak punya scanner ya Pak ya? Oh, TSC cuma pure printer ya? Printer aja. Ya. Jadi mungkin buat pemirsa tambahan, jadi memang TSC adalah perusahaan yang fokus di printer Pak. Benar, Ya? benar, benar. Ya, ya. R&D-nya semua didorong ke printer. Benar, Nah, benar. satu lagi Pak, saya baru ingat, jadi ada pertanyaan juga tentang kalibrasi. Ya, Ya, kalibrasi. jadi katanya ini kan ada feature juga one touch away namanya. Ya, Jadi kalibrasi sangat mudah kata Pak ya? benar. Jadi ada LCD display di sini. Jadi LCD LCD display di sana, dia di sana itu ada satu item itu namanya calibration. Jadi dengan one touch itu artinya itu calibration itu kita sentuh aja dia akan melakukan kalibrasi dengan sendirinya. Oh, Jadi tinggal dipencet aja Pak ya? tinggal dipencet Touch ya? sekali, dia touch, dia langsung berdasarkan ukuran label yang berbeda-beda, dia akan melakukan auto kalibrasi. Oh, auto kalibrasi. Auto kalibrasi, Pak. Nah, Pak Iwan, udah tahu feature itu Pak? Udah, Pak. Kalibrasi ini? Sudah. Sudah ya? Oh, Jika kita ganti dari Tyvek ke untuk yang label stiker, itu tinggal sekali pencet untuk kalibrasi. tinggal pencet aja Pak ya? Betul sekali, Pak. Oke, oke. Kemudian ini Pak Jimmy, saya lihat juga ada menu favorit ya. Ya. Jadi apa yang sudah sering digunakan bisa jadiin satu folder Benar, gitu ya. benar. Itu sebenarnya di LCD itu ada favorit. Artinya itu kita bisa, misalnya operator atau misalnya orang IT yang sebenarnya mereka sering menggunakan item apa atau mode apa, mereka tinggal dimasukin ke favorit tersebut. Oh, jadi jadi nggak kalau usah misalnya, ngulang lagi ya, ya. jadi mereka nggak usah cari. Kan di sana kan ada folder-folder khusus kan. Ya, Jadi mereka nggak usah masuk-masuk satu persatu. Ya, Jadi mereka tinggal masukin item apa yang mereka sering menggunakan ke favorit tersebut. Jadi mereka kalau misalnya mau masuk ke sana, mereka tinggal klik favorit, muncul semua item-item atau mode-mode yang mereka sering menggunakan. Ya. Itu Kayak di lebih handphone lah, smartphone. benar, kan, benar. Itu masuk lebih favorit. memudahkan si user itu untuk melakukan operasional gitu loh, Pak. Ya, ya, ya. Oke, pemirsa, waktunya kita juga sudah hampir selesai. Nah, ada pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Iwan nih, Pak Iwan. Pak, dari kebutuhan yang ada, kemudian dari sejauh ini pengalaman menggunakan M682T ini, gimana Pak? Ada planning untuk tambahan Pak? Atau tambahan baik produk maupun aksesoris? Tentu, Pak. Ini kebetulan order kita juga dari buyer bertambah lagi. Kita juga perlu penambahan untuk printer dan cutternya, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Karena kita juga nggak mau ambil resiko karena label kita juga khusus, jadi kita nggak akan beralih ke yang lain, Pak. Untuk harganya juga sangat kompetitif. Gitu. Oh, oke, oke. Tapi sebenarnya kalau tadi Pak, seperti Bapak bilang kan, ini kan berdasarkan rekomendasi dari user di Amerika Pak ya, US ya. Nah, ada nggak Pak permintaan dari dari negara lain atau dari user lain untuk label khusus ini? Untuk label khusus ini, yang low label ini baru di US, Pak. Baru US Yang ya? lain Masih, gunakan Taveta, Pak, sama tetap yang Taveta stiker ya. label, betul, Care Pak. label ya. oke. Ya, care label. Oke, terima kasih Pak Iwan. Oke, pemirsa, mengingat waktu yang terbatas juga, jadi summary dari saya untuk edisi perdana obat ini adalah, untuk produk ini, M682T TSC, hari ini
kita bisa menyimpulkan, pertama, jika ada kebutuhan khusus yang menggunakan label khusus, seperti tadi diutarakan oleh Pak Iwan, bisa menggunakan produk ini, pertama. Kedua juga kelebihannya bisa kita lihat adalah warantinya. Garansinya adalah 2 tahun untuk produk dan 1 tahun untuk printhead. Ketiga, feature-features yang ada tadi, terutama menurut saya yang menarik adalah tentang LED tadi. Kelihatannya simpel dengan warna, tapi seperti diutarakan juga oleh Pak Jimmy dan Pak Iwan, itu sangat membantu. Jadi untuk kalibrasi, untuk early warning sign, untuk ribbon-nya juga jelas itu. Jadi itu saya rasa adalah 3 hal utama yang bisa kita bilang kelebihan dari produk ini. Oke, terima kasih semua untuk waktunya. Terima kasih Pak Terima Jimmy. kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, kita akan jumpa lagi untuk edisi berikutnya dengan produk-produk lain dari PT Noah Arkindo. Salam.